akhirat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salat ma'asalam kita sah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada keluarga beserta kepada semua penerus risalah beliau. Ketiga kalinya tak bosan-bosannya kami ingatkan kepada seluruh jamaah untuk maju ke depan, mengisi saf yang ada di depannya, agar nanti bisa maksimal pembagian takjil dan agar masjid jangan bergerombol. Untuk mengisi ke depan saf yang ada di depannya yang masih kosong, monggo. Dan kembali kami ingatkan untuk semua kepada jamaah untuk selalu menaati peraturan atau protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan kami ingatkan pula sebelum pengajian dimulai, mari bersama-sama kita menata niat dan beriktikaf, semoga senantiasa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini yang akan mengisi tausiah pada pengajian jelang buka puasa yaitu saudari Umi Magfirah dari Pondok Pesantren Raudhatul Quran. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada lemes danten ngeki menan. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, para habaib, para masayih, para asatidzah ingkang kula dherekaken punapa ingkang dados fatwa-fatwaipun. Ingkang kula hormati wabil khusus Rama Yai Haji Hanif Ismail LC selaku Ketua Takmir Masjid Agung Semarang. Ingkang kula hormati para jamaah sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu, kakang lan mbak-mbak sedanten. Yang mboten kesupen para rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani lan kula bangga-banggaaken. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang tak pandang sayang, Zat Rabbul Ijati yang Maha Suci, yang harus kita yakini sampai kita mati nanti. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat Rabbul Ghafur Rabbul Ghafur. Kita sebagai makhluknya harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita banyak-banyak bersyukur, insya Allah kelak kita akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, kalau kita kufur, maka kelak kita akan mendapatkan siksa kubur hingga badan hancur lebur bagaikan nasi menjadi bubur. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua kalinya, marilah kita panjatkan salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman jalan kaki ke zaman Kawasaki, dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman edan ke mobil sedan, dari zaman kufur ke zaman yang penuh syukur,
dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluknya Allah meski banyak-banyak bersyukur. Karena apa, Pak, Bu? Atas batan. Karena kita telah diciptakan oleh Allah, karena kita oleh Allah diciptakan sebagai manusia. Manusia adalah makhluknya Allah yang paling utama. Manusia adalah makhluknya Allah yang paling mulia. Allah memberikan manusia berbagai keistimewaan dan kelebihan, yang mana keistimewaan dan kelebihan itu tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Manusia juga termasuk ciptaan Allah yang paling bagus dan yang paling ideal bentuknya dalam konteks agama. Dalam firman Allah disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bagus, walaupun manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling ideal, tapi tetap tidak serta-merta manusia tidak akan memiliki kedudukan yang mulia di sisinya Allah. Walaupun manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling istimewa, yang memiliki kelebihan, tetapi tidak serta-merta manusia memiliki martabat yang tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan memiliki kedudukan yang mulia, akan memiliki martabat yang tinggi apabila manusia memiliki 4 perkara, yang mana 4 perkara tersebut bisa disebut sebagai mutiaranya manusia. Apa itu mutiaranya manusia? Napa, Mbak? Mutiara niku napa, Mbak? Mboten kok kados sing putih-putih bunder niku mboten nggih, Mbak. Kok mboten kados sing emas niku mboten. Mutiaranya manusia yaitu yang pertama adalah akal, yang kedua yaitu adalah agama, yang ketiga rasa malu, yang keempat yaitu adalah amal soleh. Tapi awas, Mbak, Pak, Bu, 4 macam mutiara tersebut akan rusak dengan 4 perkara yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, arba'atun min jawahiril insani yuziluha bi arba'ati asya. Al-aqlu yuziluhal ghadabu, wad-dinu yuziluhal hasadu, wal haya'u yuziluhat tama'u, wal amalu shalihu yuziluhal ghibatu. Ada 4 perkara, ada 4 macam sebagian mutiara yang dapat hilang dengan 4 perkara yang lainnya. Yang pertama yaitu akal hilang karena sifat ghadab. Yang kedua, agama hilang karena sifat hasad. Yang ketiga, malu hilang karena toma. Yang keempat yaitu amal soleh hilang karena ghibah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mutiaranya manusia yang pertama yaitu akal. Akal merupakan karunia Allah yang paling tinggi. Akal merupakan nur atau cahaya dari Allah. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Seseorang akan memiliki kedudukan yang mulia, akan memiliki martabat yang tinggi di hadapan manusia apabila seseorang tersebut memiliki akal yang sehat. Seseorang walaupun hidupnya miskin, fakir, tidak memiliki harta, tapi kalau dia memiliki akal yang sehat, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang mulia. Dia akan tetap dimuliakan oleh orang lain. Namun sebaliknya, apabila dia tidak memiliki akal yang sehat,
akalnya sudah hilang, dia stres, gila. Tapi kalau dia punya berbagai kekayaannya itu tidak berarti apa-apa. Dia tetap dianggap sebagai orang yang hina. Kenapa kok bisa begitu, Mbak? Ngatas beten. Ini kalau tanggat. Orang yang sudah kehilangan akalnya, apakah dia diwajibkan melaksanakan sholat? Tidak. Orang yang sudah kehilangan akalnya, apakah dia diwajibkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Tidak. Makanya Pak, Bu, banyak orang di luar sana yang pura-pura menjadi stres, pura-pura kehilangan akal. Supaya apa? Agar mereka tidak diwajibkan melaksanakan puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi oleh Allah berupa akal yang sehat. Namun Pak, Bu, akal tersebut bisa rusak karena sifat ghadab. Apa itu sifat ghadab? Ngertos beten? Apa itu sifat ghadab? Ghadab yaitu adalah sifat marah. Sungguhnya marah itu dapat merusak akal dan keimanan kita. Tidak cuma di luar bulan Ramadan saja. Di dalam bulan Ramadan pun setan masih segan menggoda manusia supaya manusia tersebut mudah menjadi marah, mudah menjadi tersinggung. Makanya kemarahan itu dapat merusak akal dan keimanan kita. Orang yang marah mesti dia dalam keadaan tidak sadar. Contoh, ketika dia sedang marah, di depannya ada HP. Tiba-tiba pas waktu marah HP dibanting. Dia tidak sadar kalau dia banting HP. Waktu sadar HP sudah hancur, sudah remuk. Menyesalah dia. Sudah HP kredit belum lunas dibanting, kan eman, menyesal kan? Maka dari itu sebelum semua perlengkapan rumah tangga, perkakas rumah, sebelum semuanya pecah karena kena banting, maka dari itu ketika kita mau marah, maka kendalikan diri, kendalikan nafsu. Ketika kita sedang marah, kendalikan diri, kita ambil air wudhu, terus baca istighfar, terus kita membaca Al-Quran. Itu mending lebih baik daripada ketika sedang marah melihat apa yang di depannya terus dibanting semuanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mutiara manusia yang kedua yaitu adalah agama. Agama yang paling benar di sisi Allah yaitu adalah agama Islam. Inna-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah yaitu adalah agama Islam. Dalam firman Allah disebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Pak, Bu, agama itu adalah aturan. Aturan untuk siapa? Aturan dalam sinten, Mbak? Kang, agama ini ku dibentuk damel sinten? Agama itu dibentuk untuk mengatur manusia. Agama itu digelar, agama disyariatkan untuk menciptakan kedamaian, di dunia maupun di akhirat. Agama akan rusak karena adanya sifat hasud atau iri. Hasud yaitu sifat iri yang muncul ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan yang lebih. Janganlah kita iri dengan kenikmatan orang lain. Setiap orang memiliki kenikmatan masing-masing. Setiap orang memiliki takaran masing-masing. Setiap orang memiliki rezeki sendiri-sendiri.
Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluknya hanya menerima saja. Terhadap berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukurinya. Janganlah kita iri dengan bagian orang lain. Itu semua adalah nikmat dari Allah. Kita manusia tidak boleh ikut campur tangan. Mutiara manusia yang ketiga yaitu adalah malu. Malu merupakan akhlak yang utama dan merupakan perhiasan manusia. Malu merupakan bentengnya manusia agar seseorang tersebut tidak melakukan kejelekan. Apabila seseorang sudah tidak memiliki malu, maka orang tersebut akan melakukan segala kejelekan. Segala kejelekannya akan dia lakukan. Sungguh merupakan sifat terpuji bila di bulan Ramadan ini kita membudidayakan sifat malu. Malu tidak berpuasa, malu tak salat tarawih, malu tak rukun dengan sesama. Walaupun di luar bulan Ramadan kita tetap membudidayakan sifat malu tersebut. Yang dapat merusak sifat malu yaitu sifat tamak. Tamak yaitu sifat yang tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Ketika orang sudah memiliki sifat rakus, dia sudah menginginkan segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Karena sifat tamak inilah yang barangkali menyebabkan lahirnya para koruptor, nepotisme, kolusi, karena adanya rasa yang tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. Mutiara manusia yang keempat yaitu amal soleh. Amal soleh adalah sebuah amal yang dilakukan dengan benar, dengan ikhlas dan dengan niat yang betul. Kalau di yaumul qiyamah tidak ada seorang pun yang dapat menolong diri kita kecuali amal-amal yang kita lakukan selama di dunia. Kalau ketika kita dibangunkan dari alam kubur, tidak ada seorang pun yang dapat membantu kita kecuali amal soleh. Ketika kita di dunia selalu rajin membaca Al-Quran, maka ketika kita bangun dari alam kubur, Al-Quran tersebut akan menemui diri kita dengan wajah yang sing lanang ki ganteng, nak sing wedok kuwi ayu, dengan baju yang bersih ya, kalau dilihat pokoknya nyenengke. Tapi Pak Bu, amal soleh akan rusak karena adanya sifat ghibah. Ghibah yaitu menggunjing orang lain. Nek cara Jawa niki ngrasani wong. Sapa sing padha gaweane ngrasani wong? Insyaallah mboten enten nggih, Mbak. Insyaallah ki pondok-pondok kauman ki masyaallah insyaallah. Menceritakan kejelekan orang lain walaupun yang diceritakan itu benar-benar terjadi ataupun tidak pernah terjadi, itu sama saja disebut sebagai ghibah. Namun yang kedua itu walaupun yang diceritakan itu tidak benar, maka orang yang menceritakan tersebut mendapatkan dosa yang double. Dosa yang pertama yaitu dosa karena dia sudah ghibah. Dosa yang kedua karena dia berkata yang dusta. Apa yang dia ceritakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai akhir tazkirah ini, marilah kita bersama-sama menjaga 4 mutiara yang ada pada diri kita, yaitu dengan cara akal kita jaga dengan
mengendalikan amarah kita. Ketika kita sedang marah, kendalikan diri, kendalikan nafsu. Sesungguhnya orang yang hebat yaitu bukan orang yang ketika membanting orang dengan sekali bantingan, terus orang tersebut yang dibanting itu terus meninggal. Itu namanya bukan orang yang hebat. Namun orang yang hebat yaitu orang yang bisa mengendalikan diri ketika dirinya sedang mengendalikan diri, mengendalikan nafsu ketika dirinya sedang marah. Itulah yang disebut orang hebat. Yang kedua yaitu agama kita jaga dengan menjauhkan diri dari sifat hasud. Kita hiasi diri dengan malu, buang jauh-jauh sifat tamak. Pahala amal soleh kita jaga dengan menghindari diri dari ghibah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah semua, saya mohon yang sebesar-besarnya. Apabila kata-kata saya ada yang kurang, itu asli karena kebodohan saya. Apabila ada kata-kata yang bisa diambil hikmahnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Umi Maghfirah. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua, untuk kita semua. Selanjutnya karena berhubung waktu masih cukup panjang, mauidhah kedua atau ceramah kedua akan disampaikan oleh Ustaz Taifir Musyafa dari Pondok Pesantren Rodatul Quran. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman fa'adrakahu kataballahu lahu kiflaini minal ajri, wa man talaba ilman falam yudrikhu kataballahu lahu kiflan minal akhar. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dumateng ngarsanipun para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para rawuh kadang kinurmatan. Wabil khusus panjenenganipun sedanten takmir Masjid Agung Semarang ingkang tansah kawula mulyakaken. Boten lintu dumateng panjenenganipun para bapak, para ibu ingkang tansah kawula mulyakaken ugi monggo sepindah kita ngrasakaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dumugi siam Ramadan menika inggih menika alhamdulillah sampun tanggal 16 Ramadan kita tasih dipun paringi kekuatan dumateng Allah Subhanahu wa taala sabalung nglampahi ingkang dados kewajiban kita sedanten inggih menika siam ing dalem wulan Ramadan. Mugi punapa ingkang dados amal kita sedanten menika kitampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'a salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kanthi wasilah pangaosan ing dalem sonten menika kita sedanten kagolong umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang pikantos syafaatul uzma, syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setunggal-setunggalipun nabi ingkang dipun paringi izin dumateng Allah Subhanahu wa taala kagem paring syafaat dumateng umatipun. Mugi kita sedanten angsal pikantos syafaatul uzma saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para bapak, para ibu, para mbak, para kang, saderengipun kula nyuwun pangapunten saagunge pangasta dumateng panjenengan sedanten. Mbok pilih mangke anggenipun kawula matur kathah lintah-lintunipun amargi niki wau Kang Rahmat niku nggih boten paring pirsa rumiyin angger-anggeran mawon minangkane wekdal tasih sak antawis lan niki disuwun ken nyambung ingkang wau dados pangandikanipun Mbak Umi Magfirah. Nggih kula mboten ngertos kepripun wau pangandikanipun kepripun amargi kula nggih radi telat ananging boten munggiri bilih masjid menika anggih menika masjid panggenan ingkang dipun remeni dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadarusuna bainahum illa ghasatu rahmat wa hafatzul malaikah ila akhir hadis." Dados sapa wonge mastama'a qaumun ora ana suwijining kaum fi baitin ing kaum menika ana ing masjid saking pira-pira masjid Allah Subhanahu wa taala saperlu yatluna kitaballah saperlu pengin maca kitab-kitabipun Allah Subhanahu wa taala wa yatadarasuna bainahum la mudarasah muta'alim ing masjidipun Allah Subhanahu wa taala mongko Allah taala paling patang perkara sapa wonge kok gelem iktikaf ning masjidipun Allah Subhanahu wa taala sing ora duweni keniatan punapa-punapa kejaba tiyang menika namung thalabul ilmi mudarasah maca Quran zikir ibadah ing dalem ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mongko Allah taala bakal paring batang perkawis. Batang perkawis menika napa? Illa nazat alaihimus sakinah. Allah taala bakal lancepake ing dalem manahipun kita sedanten manahipun tiyang rasa ketenangan, rasa sakinah. Mongko
kita sedanten sonten menika niku saperlu syukur ing dalem ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dugi saniki abit wau enjang wakit wau badhe zuhur nderekaken pangaosan tafsir Al-Qur'an dumugi saniki kita sedanten tasih dipun paringi keistiqomahan dumateng Allah Subhanahu wa taala saperlu itikaf ing dalem masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedanten angsal sakinah saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun anggen menika napa wa hafazatul malaikah. Maka malaikah bakal nyuwunaken dumateng Allah Subhanahu wa taala maghfirah dumateng kita sedanten. Nah, sing paling kita dambaken anggen menika napa wa dzakarahu fiman indah. Anggen menika asmane kita sedanten bakal dibangga-banggaken dening Allah Subhanahu wa taala. Asmane kita sedanten bakal disebut-sebut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut pundi? Disebut-sebut indahu anggen menawa ing dalem ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ateges disebut-sebut dibangga-banggaken ing dalem para ahli samawi. Tampil ateges dibangga-banggaken ing dalem para malaikat. Jadi ya ana ahli bumi dibangga-banggaken ning ahli samawi ya dibangga-banggaken ning ahli bumi. Jadi ya ora gawa nek wong ahli bumi iku kok dibangga-banggake ing dalem Allah Subhanahu wa taala, dibangga-banggake ing dalem ahli samawi. Amarga napa? Amarga sapa wonge sing ngathah-ngathahke zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala, ngathah-ngathahke itikaf ing dalem masjidipun Allah Subhanahu wa taala, saperlu tadarus, saperlu mudarasah, belajar talim wa ta'alum, mongko Allah taala bakal bangga-banggake kawulane ing dalem sandinge para malaikat. Mongko syukur gede sangat anggone kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dugi sakniki kita sedanten tasih diparingi pikuatan, paringi keistiqomahan dumateng Allah Subhanahu wa taala, saperlu nderekaken iktikaf pangaosan ing dalem Masjid Agung Semarang ingkang sampun kalampah wiwit rumiyin. Mugi-mugi kita sedanten diparingi keistiqomahan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedanten diparingi kekuatan dumateng Allah Subhanahu wa taala, sabalung kelampahi sedanten perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi sedanten perkawis ingkang dipun larang dumateng Allah Subhanahu wa taala, diparingi pikuatan, diparingi keistiqomahan anggenipun nindakaken sedanten sunah-sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا 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 يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائم حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوال الآفات وتضلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أسر الغايات من جميع الخيرات الحياة وبتمامات على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقدار العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي توبة قبل الموت رحمة عند الموت وفكرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والاستقامة والرضا والقناعة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفو والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. Nyuwun ngapunten agung sesamudra pangasami babil anggenipun kawula matur kathah lintanipun ingkang boten Panjenengan ing dalem manahipun penggalih sepindah kula ngaturaken pangapunten agung sesamudra fa in kana sawaban fa in kana sawaban fa minallah wa in kana khata'an fa minasyaitan. Subhanaka wa bihamdika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa